Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi dari kampus TIE Tridharma Nusantara, Makassar, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas 3 materi tentang akuntansi sektor publik. Are you ready? First material. Materi pertama yaitu akuntansi manajemen sektor publik. Bagian A, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendalian organisasi. Untuk sebagai alat perencanaan organisasi merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional dalam perencanaan organisasi. Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan perspektif untuk memfasilitasi perencanaan. Dan sebagai alat pengendali organisasi untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda, tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Pada organisasi bisnis yang sifatnya berorientasi pada laba, alat pengendalinya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi. Meskipun hal tersebut bervariasi untuk setiap organisasi dan tingkat manajemen, pengendalian untuk manajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa, sedangkan manajemen level atas bersifat normatif. Bagian B, proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut follow-up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Sebaliknya, tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Menurut Jones dan Penlebury, organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. Ketiga, penganggaran. Keempat, pengendalian dan pengukuran. Bagian C, peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi, yaitu pertama, perencanaan strategik, kedua, pemberian informasi biaya, dan ketiga, penilaian investasi, 4, penganggaran, 5, penentuan biaya pelayanan, dan penentuan tarif pelayanan, dan keenam, penilaian kinerja. Second matter. Materi 2, penganggaran sektor publik. Bagian A, konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai sistemasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. B, pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Secara singkat, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan pertama, beberapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat.
Kedua, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang mendanai rencana tersebut. Nah, di sini bagian C, fungsi anggaran sektor publik, di mana anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat perencanaan. Nah, di mana sini sebagai alat perencanaan merupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Nah, di sini sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat bagian D, proses penyusunan anggaran sektor publik APBD atau APBN yang dipresentasikan setiap akhir tahun di hadapan DPRD atau DPR, memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program yang direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dari mana program tersebut dibiayai. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah. Dan kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah. Bagian E, prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Siklus anggaran harus diketahui oleh penyelenggara pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap persiapan anggaran. Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dahulu, hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap ratifikasi. Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran. Setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaporan dan evaluasi. Nah, di sini tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan diharapkan tidak memiliki masalah. Third matter. Materi ketiga, laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama pelaporan keuangan pada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang diperkembangkan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah yang pertama, objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan.
Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Yang kedua, konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Yang ketiga, daya banding. Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antara periode waktu dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Yang keempat, tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kelima, ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. 6. Materialitas. Suatu informasi dianggap material bila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Yang kedua, laporan keuangan sektor publik selaras dengan PP 105 dan Kemendagri nomor 29 tahun 2002 dan dari hasil penelitian bersama antara IAI, Kompartemen Akuntan Sektor Publik, serta berbasis pada IPSAS International Public Sector Accounting Standard. Dihasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai berikut: neraca, laporan arus kas, laporan surplus, dan defisit yang diperhitungan anggaran. Di sini ada juga siklus akuntansi keuangan sektor publik. Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan. Dalam akuntansi sektor publik, siklus akuntansi meliputi hal-hal yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas, dan pencatatan memerlukan data atau bukti dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Kedua, bukti transaksi. Bentuk-bentuk bukti transaksi adalah sebagai berikut: kas, STS, SPM, register SKO, register SPP, register SPM, piutang, daftar sejumlah penagihan, register penagihan piutang, persediaan dan aktiva tetap, buku investasi atau mutasi barang, daftar nilai aktiva tetap, hutang, daftar hutang, pinjaman, surat-surat perjanjian, dan sebagainya. Yang ketiga, neraca awal, berisi saldo-saldo rekening aktiva dan pasiva yang berasal dari periode sebelumnya. Bila belum terdapat saldo rekening aktiva dan pasiva periode sebelumnya, maka neraca awal disusun berdasarkan penilaian aset dan pemeriksaan fisik terhadap rekening-rekening yang ada. Yang keempat, jurnal merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan data lainnya. Yang kelima, buku besar merupakan suatu buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Keenam, buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rekening dan rincian tertentu yang ada. Bentuk-bentuk laporan keuangan organisasi sektor publik. Pada dasarnya,
format laporan keuangan dan nomor rekening perlu dilakukan penyeraman dan toleransi. Pengakuan serta pengukuran transaksi juga perlu distandarisasi dan selebihnya dilakukan variasi seperlunya. Kode rekening alternatif. Kode rekening bisa diambil dari berbagai sumber seperti System of National Accounts maupun Kemendagri nomor 29 tahun 2002. Format laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan pada organisasi sektor publik diantaranya adalah: yang pertama, nota perhitungan anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBN atau APBD awal periode dengan jumlah yang direalisasi pada APBN atau APBD di akhir periode. Kedua, laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Pada laporan ini perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. Terdapat dua metode dalam menyajikan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung, pemisahannya dilakukan 2 kali sebab pemisahannya masih mewajibkan untuk menentukan dan melaporkan sejumlah yang sama untuk arus kas neto dan aktivitas operasi secara tidak langsung. Ketiga, laporan kinerja keuangan. Surplus defisit pada laporan ini mirip dengan laporan laba rugi. Laba pada entitas bisnis. Laporan surplus sampai defisit menggambarkan kinerja keuangan pada orang sektor publik. Ketika total pendapatan atau penerimaan lebih besar daripada total biaya, belanja disebut surplus dan sebaliknya disebut defisit. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Dan yang kelima, laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, di mana di dalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut, sehingga laporan posisi keuangan atau neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik. Baik, cukup sekian atas materi yang saya bawakan tentang akuntansi sektor publik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku ingin jiwa raga ini